Ya Allah gerak. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lorong Misteri. Pemirsa, hari ini kami sedang berada di salah satu rumah tua peninggalan seorang keluarga, di mana dahulunya ini dihuni oleh sebuah keluarga yang bisa dikatakan pada kala itu cukup harmonis ya. Ya harmonis lah, kita katakan harmonis. Keluarga yang harmonis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini rumah ini banyak sekali walet ya Allah ya Rabb. Allah, walet, banyak sekali walet. Dahulunya rumah ini dimiliki oleh keluarga, suaminya bekerja sebagai seorang personalia. Apa itu? Yang meledak tadi kayak petasan loh. Saya ngeliat di situ tadi. Allahu Akbar. Stensi sudah mulai. Jadi suaminya ini kehidupannya jatuh. Dari awalnya pimpinan personalia, punya banyak pekerjaan, punya banyak harta, rumahnya sudah megah, bilangan sebuah kota. Dia juga banyak usaha-usaha, katanya kata tetangga-tetangganya dia ini seorang yang ulet. Bahkan katanya dia punya sampingan kayak tukang kredit gitu. Ini kita dilarang, kayak ada ekstensi yang melarang kita untuk masuk lebih jauh. Oke, silahkan Mbak Ali masuk. Saya sambil cerita sambil kita keliling ya. Jadi suaminya ini dilarang, sebenarnya dilarang. Suaminya ini ditinggalkan sama istrinya, hingga akhirnya suaminya ini gila dan meninggalkan tempat rumahnya ini karena dia sayang begitu cinta sama istrinya, keluarganya akhirnya tercerai-berai karena istrinya tidak setia, suami jatuh miskin. Akhirnya rumah ini terbengkalai seperti ini dan menjadi rumah walet ya. Kita kasih dulu nanti rumah walet personalia ya. Jadi ini rumah walet personalia ya Allah, ya Allah banyak sekali waletnya ya Allah. Rumah walet personalia. Ini burung walet ini terganggu dengan cahaya. Iya, dengan cahaya kamera ya. Sini kayaknya sebuah
Kamar yang dahulunya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, tabrak. Saya burungnya. Ini sama, nembak kepala saya juga. Ya Allah. Bahari sih nggak? Lu kotor sekali ya kondisinya. Ini kamarnya ya? Ada kata orang tua bilang kalau rumah diisi sama walet rezeki besar. Allah, gerak dirinya, astagfirullahaladzim. Rasanya ini Bergerak diri. La haula wala quwwata illa billahil Assalamualaikum. Ya rijalal ghaib wa ummul arwah. Assalamualaikum. suara. Konon katanya, kata supir-supir bis, di situ kan ada kayak bis-bis gitu ya. Kata supir-supir bis itu suka melihat kuntilanak berdiri di jendela. Di rumah ini. Iya. Karena rumah sudah lama terbengkalai dari tahun 90-an. Sebenarnya rumah ini tuh gak ada jendelanya sekali. Iya, jadi di jendela-jendela dia berdiri kuntilanak. Ya, karena ini tuh udah kondisinya memang gak ada jendela sekali. Ngeri banget. Padahal rumah ini tidak ada kejadian-kejadian kelam ya, seperti pembunuhan atau seperti apapun itu. Cuman memang terbengkalai dikarenakan ditinggalkan. Dari sudah lama dari tahun 90-an sampai Apa itu? ada yang seperti itu kayak menjawab sudah lama ditinggalkan sehingga tempat ini dihuni sama walet sama setan juga. Terutama kuntilanak katanya di sini. Penuh kuntilanak di sini. Ya Allah gerak. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada eksistensi. Jangan Beling hati-hati. Panjang. Oh, setan. Masuk ke hari. Gerak tadi. Nggak tahu, nggak ada apa-apa. Ini apa ini? Sebuah apa ini? Sebuah ruangan samping. Ini garasinya nih. Gudang. Iya, gudangnya nih. Ini garasinya depan nih. Ini gudang, itu garasi ya. Ini ada sofa nih, di zaman dulu nih masih ada. Ya Allah, ini kalau zaman itu sepertinya mewah ya bangunan ini. Di tahun 90-an memang motif-motif tiang seperti ini ya. Iya, kolom-kolom rumah. Dulu kakek nenek kita juga kayak begini nih Iya. modelnya. Mungkin di materialnya hanya ada kayak gini kali ya. Foto. Kayak baju-baju bekas. Baju ini nih. Personalia ya? Iya, ini bajunya. Baju apa namanya? Dinas. Baju dinasnya. Oh. Baju safari. Dulu mah Seragam. Orang personalia dulu ini perlente. Kepala personalia lagi Bahadi. Kalau Iya. sekarang tuh manajer HRD gitu. Wih. Oh beda-beda ya dulu ya. Kalau sekarang ya bahasa
jabatannya ya. Iya, kepala personalnya tuh udah manajer. Suara Hah? Kamar saya ini kuntilanak lagi, apa sih namanya? Burung. Cek. Ketemu terbang lagi dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya Allah. Apa itu? Astagfirullahaladzim. Ini sudah tempatnya angker, ditambah banyak burung ini menambah kengerian sih. Iya. Saya nongkrong aja nih. Sini balik, sini balik. Kita muter dulu. Ke belakang. Ini dia muternya. Kamar mandi kita belum lihat. Apa itu? Kamar mandinya lihat Bang Hadi ini. Kalau di sini nggak ada yang toiletnya. Kalau di belakang. Karena dia nggak ada atap, kan dia tinggalnya di atap-atap. Oh iya. Aduh. Nabrak. Bingung dia mau terbang. Aduh, nabrak. Ini kamar mandinya di Bang Hadi. Wah, itu emang nggak bisa ngeliat ya? Maksudnya nggak di malam di gelap gitu ya? Cocok gitu ya? Jadi tempat-tempat yang ini dia apa namanya tinggi sama sunyi biasanya. Kalau di sini kurang sunyi sih menurut saya. Di set Ini ini. apa namanya kolam ininya ada di tengah, yang kanan toilet, kanan yang kiri toilet juga nih, jadi bisa kolaborasi. Enggak, ini bang. Jadi ini toilet doang. Ini mah nggak ada toiletnya. Ini mah. Bukan. Ini lebih ke cuci piring. Kalau yang ini, kalau ini saya Kira buat kolaborasi tuh kalau lagi buang air. cuci piring atau cuci dulu gitu. Oh, ini jaketnya di Bang Hadi nih. Jaket Bapak Personalia. Suara ketawa apa nangis nih? Astagfirullahaladzim. Aduh. Bilang dong ini kayaknya kalau kita kesini lagi kita diserang lagi nih sama burung waletnya ke ruangan ini burung tuh. Sama sini. Iya. Terus begini itu. Ini banyak sarang waletnya juga bang Eri. Ini jendela ini yang suka dilihat sama si bapak-bapak supir bis, suka terlihat kuntilanak dari berdiri di sini dari spot sini. Sepertinya ada bekas-bekas pembalut sama celana dalamnya juga. Ya, ini batang kayu. Kau tak lanjut adu nyali aja bagaimana? Hah? Oke, nanti kita langsung lanjut lagi nyali. Terus sebenarnya kita nggak mau memberitahu ini tempatnya di mana ya, tapi ada lambang ini jadi deskripsikan bahwa kita ini lagi ada di Bandung. Persib. Aduh, kira-kira lagi nih. Jangan kesini. Kasihan ini, saya ngeliatnya burung waletnya kayak stres. Oke, langsung aja kita adu nyali kali ya. Kira-kira Bang Hadi mau nambah pesan-pesan apa nih? Turun aja. Turun aja. Turun aja. Kayak ketawa sama menggeram. Intinya teman-teman, hendaklah kita ini menjadi orang itu yang setia. Setia. Ini kan contoh dari ketidaksetiaan seorang pasangan, terutama istrinya. Karena perempuan itu kan diuji ketika suaminya sudah tidak bermartabat atau sudah tidak dapat memberikan nafkah secara berkecukupan. Ujian situ. Sedangkan ujiannya
Laki-laki adalah ketika mungkin istrinya sudah tidak terlihat menarik segala macam, dan kadang lelaki juga diuji dengan harta yang berlimpah, dia bisa jajan ke sana kemari. Lagi. Gimana ini kita? Udah kita langsung adu nyali aja Bang Handi. Tadi sih keliling-keliling nggak ngeliat apa-apa. Iya. Tapi nanti kita cek di kamera kira-kira terlihat sosok apa dari rumah yang sudah ditinggalkan lama ini, kurang lebih tahun 90, 2000, 30 tahun lah ya. 30 tahunan Astagfirullahaladzim. Kayak gerak nih. tinggalkan. Oke, Mirsa, pokoknya jangan pernah percaya mitos, tetap orang misteri. Kita akan lanjut dengan adu nyali di beberapa spot yang menurut kita angker. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik para pemirsa, kali ini saya akan melakukan adu nyali. Walaupun Bang Heri kekeh tadi sempat udah jangan di sini lagi, katanya Bang Heri tobat. Nggak tahu Bang Heri itu ngomong apa, nggak jelas. Intinya Bang Heri merasa takut di sini. Iya. Tuh lihat tuh, lecet nih bagian ini, apa sih ini, pelipis ini, atas pipi ini Bang Heri lecet tadi tuh, kegores kayu kayaknya sama paku. Itu kerasa kayak habis ditonjok Mike Tyson. Ditonjok Mike Tyson. Jadi Mike Tyson itu menjadi hantu sekarang. Rasanya. Oh, rasanya. Kenapa? Kok bisa Mike Tyson yang jadi acuan? Bang Heri udah pernah ditonjok Mike Tyson asli. Karena tonjokan Mike Tyson itu kan pasti kencang banget, terasa banget, dari sakit banget. Berarti hantu di sini petinju gitu maksud Bang Heri. Rasanya Setara. Berarti dulu mungkin hantu di sini tuh pernah ini ikut UFC Bang Heri. kapal Lah, kan Bang Heri ngomongnya begitu gimana sih? Bang Heri, saya nanya kok digituin. Terus ini kaca ya? Tapi kok kayak akrilik sih ya? Gerak. Apaan tuh? Bayang hitam besar merangkak seperti Spider-Man. Astagfirullahaladzim. Dia mengeluarkan beling dari mulutnya. Astagfirullah. Hei, pemanasan dulu. Saya pemanasan dulu, dan dibuat kaget langsung ya. Saya baru adu nyali loh. Langsung digini ya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Dia merayap seperti Spider-Man. Astagfirullahaladzim. Di tembok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Serem banget wujudnya. Allahu Akbar. Dia pergi lagi ke atas atap. Allah. Dia pergi loh, harus atap, nembus atap loh tadi wujudnya. Apa itu? Apa itu tadi? Namanya itu hantu spider. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, terima kasih semuanya yang sudah support ya, siapapun itu ya. Banyak sekali teman-teman subscriber yang kata admin kita sering sekali ngechat ya. Terima kasih sudah mendoakan, sudah support terus channel kami. Jangan lupa buat teman-teman ya, sehat selalu dan banyak rezekinya ya. Ya, semoga
teman-teman semua diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Jadi hari ini saya beradu nyali di rumah misterius, ya, misteri, di rumah yang terbilang tidak angker. Sebenarnya tidak ada cerita keangkeran yang ada di sini. Namun rumah ini angker dengan sendirinya. Angker dihuni oleh makhluk tak kasat mata, sehingga ramai jadi perbincangan warga sekitar, di mana ada sosok kuntilanak. Kuntilanaknya yang berdiri sujud. Panik tadi. Tuh, suara kuntilanak ini. Nah, suara kuntilanak ini datang dengan sendirinya. Kuntilanak ini datang dengan sendirinya, berdiri di depan, jendela, sehingga warga sekitar, salah satu warga sekitar melihat, dan sering sekali warga-warga melihat ketika malam hari. Ya, sebenarnya cerita ini bawa berapa itu? Semujud. Ternyata burung walet. Jadi saya ngomong sama mana sih? Saya lupa. Saya ketemu burung walet. Jadi ini rumah sudah diisi dan dihuni oleh hewan. Ya, inilah yang kita lihat adalah burung walet. Dan ini, astagfirullahaladzim, terdapat cerulit. Tadi ada terbang dari sana, saya kira kayu, ternyata ini cerulit. Ini cerulit, teman-teman. Ini cerulit, tuh. Bukan pulpen. Sabit. Kalau nggak tahu, sabit yang biasa untuk menghancurkan, membecat rumput. Apakah di sini ada sebuah kronologi pembunuhan atau tidak? Tapi katanya sih tidak ada, ya teman-teman. Hanya rumah ini hanya rumah seorang personalia di salah satu pabrik, dan orang tersebut jatuh jabatannya dan ditinggal oleh istri. Ayat-ayat mau lebih tahu ya teman-teman. Memang ujian hidup itu tidak ada yang tahu. Sumpah serem sekali rumah. Dari luar aja kita lihat tidak ada tetangga sama sekali, karena di kanan kirinya ini pabrik. Ya teman-teman, kayaknya pabrik, dan pabriknya pun kayak gelap gitu juga sih. Allah, suara kuntilanak. Saya ngeliat kamera aja sosok kuntilanak duduk di situ tadi duduk di atas apa sih namanya, bak mandi. Orang gerak-gerak. Astagfirullahaladzim.
Itu sendiri dari mana ini? Serem sekali suasananya di sini. Tembok yang kotor yang sudah dipenuhi oleh kotoran-kotoran dari burung walet. Sehingga suasana di rumah ini terasa mencekam, terasa seram. Astagfirullahaladzim. Neng neng nong neng nong. Kasihan sebenarnya saya melakukan adrenalin atau eksplorasi tadi pada saat di sini. Si burung walet ini merasa tidak nyaman ya sebenarnya dengan kehadiran kita, karena mungkin cahaya lampu, cahaya senter yang membuat si burung walet ini gelisah. Kalau seandainya saya tidak menyalakan lampu, sama saja saya tidak merekam, teman-teman. Ya gelap aja gitu ya teman-teman. Tapi ya sudahlah. Tapi untuk di ruangan yang saya adu nyali ini ruangan yang minim sekali burung-burung walet. Jadi mereka tidak terganggu. Dan mungkin teman-teman mendengar ya suara berisiknya burung walet ini, jeritan-jeritannya burung walet ini terdengar ya, sangat berisik sekali. Seperti di pasar basicnya itu. Ya. Berisik ya kan? Coba dengerin aja. Suara. Suara apa itu? Suara apa itu, teman-teman? Saya tidak mendengar dengan jelas, tapi ini seperti suara mengorok. Dan mengorok tapi berbicara gitu, gimana ya? Kondisinya ngorok tapi berbicara. Suaranya seperti ini. Astagfirullahaladzim. Tidak jelas, jadi terdengar di kuping saya, telinga saya tidak jelas sekali. Sangat-sangat tidak jelas, teman-teman. Seperti dari suara wanita. Sedang diapain gitu, teman-teman. Kayak ranjangnya itu, terdengar suara ranjangnya itu loh. Dan dibarengi suara wanita yang mendesah. Seperti sakit-sakit enak. Terdengar seperti wanita ini ditampar sama seseorang. Begal sekali ya. Di malam hari ini saya melakukan eksplorasi pakai sepatu safety, teman-teman. Karena saya rasa bangunan ini banyak sekali paku dan beling, jadi saya pakai sepatu safety. Ya. Tadi Bang Heri aja sempat ditarik
Katanya nggak tahu, kayaknya katanya ditonjok. Ditarik kepalanya ke dalam gitu. Udah kayak gopong dijepit gunung, cuma kepalanya doang. Katanya dihajarnya seperti dihajar Manchester. Waduh. Kayaknya kalau dihajar Manchester beneran sih atas di leher banget. Berapa itu? Ini kayak ada ruangan loh, teman. Kameranya goyang. Bunyinya berasal dari sini, dari pintu ini nih. Berasal dari pintu ini, kamera ini di atas pintu, teman-teman ya. Saya jepit di atas pintu dan pintunya itu ada yang ngetok-ngetok dan tidak ada yang mengetok-ngetok. Goyang dengan sendirinya. Astagfirullahaladzim. Sungguh aneh tapi nyata. Astagfirullahaladzim. Lagi-lagi saya melihat sosok kuntilanak berdiri di situ. Di sini. Kamera saya melihat kamera, teman-teman. Haris. Tadi ini jangan tok-tok nih, goyang. Ini nih, pintu. Lihat. Sungguh aneh tapi nyata. Di sini juga ada sosok kuntilanak, saya lihat di kamera. Sedang duduk di atas bak mandi dan di sini terakhir pas sesi adu nyali Bang Heri datang ke di sini. Saya ngeliat Bang Heri, dia udah menghilang. Sini tadi. Dan di sini terdapat keanehan. Apa tuh Bang Hadi? Bisa dilihat sebuah cerulit atau sabuk. Apa jangan-jangan ini rumah komunis? Selamat malam pemirsa. Hari ini saya tepat berada di salah satu spot yang tadi dimana kaca ini bergerak dengan sendirinya, hampir-hampir saja menimpa. Kalau mungkin ada orang di sini bisa tertimpa ya Bang. Kaca pecahan ini bergerak dengan sendirinya. Menandakan spot ini adalah spot yang menurut saya cukup berbahaya ya kalau kita adu nyali di sini. Makanya saya jadikan tempat ini untuk adu nyali saya malam hari. Jangan di sini dong, di dalam dong. Oh, nanti di dalam saya. Di Keluar. belakang ini, di belakang. Mau saya hilir mudik keluar kemari. Nanti Bang Hadi di sini. Oke? Silakan tinggal kasih seorang diri. Udah, jadi Bang Heri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah ya Allah. Teman-teman, jadi hari ini saya sedang berada di salah satu rumah terbengkalai yang konon dahulunya dihuni oleh sebuah keluarga yang harmonis, yang mana bapak kepala rumah tangganya itu adalah seorang personalia, pimpinan personalia dari sebuah perusahaan ternama di Indonesia. Kita tepatnya berada di daerah Bandung, teman-teman. Jadi si suaminya ini dahulunya ini tahun 80-90-an, suaminya adalah seorang yang sukses, bisa dikatakan sukses, mempunyai pendapatan tetap, mempunyai kendaraan inventaris, mempunyai rumah yang cukup megah pada zamannya, cukup baik, dan juga uang yang berkecukupan, punya anak, punya istri, sudah terbiasa hidup enak keluarganya. Ya gitu ya teman-teman ya.
Namun naasnya perusahaannya terkena musibah, sehingga si laki-laki ini harus diberhentikan dari pekerjaannya sebagai seorang pimpinan personalia. Dari situ, karena dia terbiasa hidupnya mewah, mempunyai hutang di mana-mana, hingga barang-barang dan juga tabungan-tabungannya itu habis untuk membayar hutang. Hingga tersisalah rumahnya sahaja. Untuk makan aja katanya pada saat itu si suaminya susah untuk membiayai anak dan istrinya. Karena istrinya terbiasa hidup enak, istrinya terbiasa dikasih kenikmatan semasa berumah tangga dengan si suaminya. Istrinya tidak sanggup bersabar bersama suaminya hidup sederhana. Tidak bisa menerima kekurangan suaminya pada saat itu, sehingga akhirnya ditinggalkanlah itu. Istrinya meninggalkan suaminya di rumah ini ketika subuh-subuh. Dicari ke keluarganya, sebenarnya ada tapi disembunyikan. Kemudian Allahu Akbar, ada suara kuntilanak. Ada suara tadi kuntilanak di belakang, dalam serem. Kemudian si suaminya ini akhirnya ya bisa dikatakan seperti orang yang tidak waras ya. Karena stres, jadikan dia orang gila, keliling-keliling hingga saat ini sudah 30 tahun entah kemana sekarang dia. Rumahnya ditinggalkan karena cintanya terhadap makhluk. Gitu ya teman-teman. Banyak sekali pesan dan hikmah dari kisah ini. Banyak ekstensi teman-teman. Setelah rumah ini ditinggalkan oleh penghuninya, akhirnya rumah ini diisi sama binatang-binatang. Terutama ini ada burung walet dan juga diisi sama jin dan setan. Jadi konon warga-warga yang kerap kali hilir mudik naik motor di sini kalau tengah malam lihat kuntilanak berdiri di jendela, dan juga supir-supir bis lihat kuntilanak berdiri di jendela teman-teman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, gerak. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan tempat ini sehingga orang menyebutnya nama rumah setan walet personalia. Rumah setan ada waletnya, dulunya punya si personalia. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kasian emang, kadang ujian itu nggak ada yang tahu ya. Ya Allah ya Rabbi ilahi Tuhan kami. Allahu Akbar. Ada suara-suara seperti mengusir saya suruh pergi. Insya Allah saya nggak bakal pergi, saya nggak akan terusir ya. Cuma karena suara-suara seperti itu, saya tetap akan melaksanakan sampai akhirnya adu nyali saya malam hari ini. Saya pengen tahu ekstensinya seperti apa. Dan ini adalah tempat yang direkomendasikan oleh Ica. Subscriber setia kita. Terima kasih Ica yang sudah merekomendasikan tempat ini. Allahu Akbar, gerak. Assalamualaikum. Banyak kaca di sini. Ini di dalam waletnya bunyi-bunyi nih. Nih, kencang banget nih teman-teman. Walet semua teman-teman.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dari doa kami ada esensi dari arah dalam. Saya cek dulu ke dalam. Allah. Hei setan, jurik, kuntilanak, tuyul, pocong, kamu keluar semua yang ada di sini. Nampak secara jelas. Allah, ketawa kuntilanak. Tapi saya lihat dalam nggak ada apa-apa teman-teman. Suaranya menggema ke seluruh ruangan, tapi setannya nggak kelihatan. Kalau ada mau saya cincang-cincang nih setannya. Assalamualaikum. Hadir. Sebenarnya kalau mau dibilang ini sayang banget rumah terbengkalai. Sebenarnya kalau mau direnovasi bisa rumah ini. Cuma nggak tahu kenapa ya. Mungkin ada orang yang membudidayakan ini toiletnya bisa jadi ya. Dijadikan apa namanya tuh sarang walet, biasanya jadi buat jamu gitu teman-teman. Mahal juga katanya tuh sarang walet itu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi. Kami Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Hei, saya tendang kamu setan. Nakut-nakuti saya. Saya intip di sini nggak ada apa-apa teman-teman. Aduh. Aduh. Cedera saya. Ternyata dia mancing saya untuk naas ini. Celaka saya gara-gara dia. Astagfirullahaladzim. Kaki saya kena lagi. Kayak waktu saya di rumah sakit. Seperti saya di rumah sakit itu yang jempolnya sakit ngendang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
ingin mencelakai saya ini setan. Assalamualaikum. Hadir. Ada suara dari sini. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Bang Hadi tolong saya, Bang Hadi. Allah Akbar, Bang Hadi tolong saya. Bang Hadi tolong saya, Bang Hadi. Bang Hadi. Ya Allah, Bang Hadi. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Bang Heri. Bang Heri. Bang Heri. Bang Heri kenapa ini Bang Heri? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bang Heri. Bang Heri. Astagfirullahaladzim. Bang Heri. Baik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bang Heri. Bang Heri sadar Bang Heri. Bang Heri sadar Bang Heri. Astagfirullahaladzim. Bang Heri kenapa? Saya celaka setan, Bang Hadi, tolongin saya. Astagfirullahaladzim. Udah kayak singgokong dijepit ini gunung. Gimana saya nolongnya? Saya tarik-tarik nggak bisa tadi. Satu, dua, tiga. Astagfirullahaladzim. Obat Bang Hadi, tobat Bang Hadi. Hah? Tobat saya. Obat? Emang kenapa, dosa apa Bang Heri? Ada dosa apa? Bang Heri sebut tobat? Hah?